Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nutrisari, mahasiswa jurusan Manajemen SDM semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan solusi dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Bonus demografi mestinya jadi kesempatan Nusantara melompat lebih tinggi. Di tengah upaya mempersiapkan sumber daya manusia, virus corona datang. Tantangan pun bertambah. Bonus demografi terjadi manakala jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif yaitu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat sumber daya manusia usia produktif Indonesia di usia ke-75 ini mencapai 183,5 juta jiwa atau 67,7% dari total populasi yang berjumlah 271,1 juta jiwa. Tapi puncaknya tidak lama lagi hanya sampai tahun 2030, hanya 10 tahun dari sekarang, menurut Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Rasio ketergantungan penduduk usia produktif versus non-produktif di Indonesia belakangan ini cenderung menurun. Angkanya mencapai 70% banding 100 orang produktif harus menanggung 70 orang yang belum dan tidak produktif lagi. Hingga kemerdekaan berusia 75 tahun pada 2020, Indonesia memproyeksikan rasio ketergantungan menurun 5% menjadi 48% dalam kurun waktu 10 tahun. Penurunan rasio ketergantungan ini penting karena memunculkan dua jendela kesempatan meraih bonus demografi. Bonus demografi pertama diraih saat terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebagai hasil dari peningkatan penduduk usia produktif relatif terhadap usia non-produktif. Namun demikian, bonus ini bersifat sementara atau transisi. Sementara bonus demografi kedua dapat diraih setelah penduduk usia kerja mengakumulasi aset melalui investasi dan tabungan hari tua untuk membiayai konsumsi masa tua. Kedua bonus dapat optimal jika sumber daya manusia berkualitas, sehat, dan produktif. Upaya utilisasi bonus demografi agar jadi sumber daya manusia berkualitas belum maksimal. Pandemi yang telah menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi di sejumlah negara. Kalau COVID-19 dampaknya terhadap proses reproduksi serius, maka lahirlah sumber daya manusia yang kurang berkualitas yang akan mempengaruhi ke depan, ungkap Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo seperti dilansir dari Sindo News. Sementara itu, Kepala Departemen Biostatistika dan Kependudukan Universitas Erlangga, Lutfi Agus Salim mengatakan, karena adanya pandemi COVID-19, bonus demografi menghadapi berbagai tantangan. Kalau penduduk yang besar tidak dimanajemen dengan baik, maka akan dapat menjadi beban bagi negara, kata Lutfi dalam webinar Tantangan, Peluang, dan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Masa dan Pasca COVID-19. Setidaknya, terdapat 3 tantangan yang dihadapi untuk dapat memetik keuntungan bonus demografi pada masa pandemi. Tantangan pertama, terjadinya transisi epidemiologi dan transisi demografi. Sebelum pandemi terjadi, Indonesia telah mengalami transisi penyebab kematian dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Adanya pandemi saat ini kembali bergeser menjadi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Tantangan yang kedua, perubahan jenis pekerjaan.
Dengan adanya pandemi, secara otomatis penggunaan teknologi menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan di masyarakat yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Dan tantangan yang terakhir yaitu terjadinya migrasi dari kota ke desa. Migrasi tersebut menjadi tantangan karena biasanya orang yang telah hidup di kota mengalami perubahan gaya hidup dan ketika kembali ke desa tidak jarang muncul rasa gengsi. Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu meningkatkan proses produksi, pelayanan terhadap customer, serta pemasaran produk di dunia industri melalui pemanfaatan teknologi digital. Training dan pelatihan kepada pegawai, bahkan kini diselenggarakan secara online. Seluruh langkah dan strategi tersebut dilakukan untuk tetap menjaga output dan produktivitas organisasi yang senantiasa menjaga protokol kesehatan. Pembenahan proses bisnis tersebut sangat kental interaksinya dengan pemanfaatan teknologi digital yang notabene sangat familiar di kalangan generasi milenial. Dengan kata lain, peran generasi milenial yang sudah terbiasa dengan budaya digital untuk kemudian menularkannya ke generasi-generasi di atasnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.